dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Ratih Aulia kembali menjumpai Anda di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau PT SIR membangun kawasan industri. Acara ini berlangsung dan menerapkan protokol kesehatan, dan program ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Dan telah hadir narasumber kami secara virtual, Bapak Didik Prasetyono, Direktur Operasi dari PT SIR. Halo Pak Didik, apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kabar baik, Mbak Ratih. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Didik. Dan telah hadir juga secara virtual pimpinan redaksi TV Jaringan JPM. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman dari Jawpos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan BUMN Menjawab. Pemirsa, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau PT SIR adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan sejak tahun 1974 di Surabaya, Jawa Timur, guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia. Sebagai salah satu kawasan industri terbaik, terbesar, dan berpengalaman selama lebih dari 40 tahun, SIR dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan lingkungan yang dikelola secara profesional untuk meningkatkan efisiensi produktivitas. Sebelum berbincang, mari kita simak dulu satu paket informasi berita berikut ini. Dua tahun terakhir laju perekonomian nasional melambat akibat pandemi COVID-19, termasuk di anak perusahaan badan usaha milik negara BUMN. Di Jawa Timur, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut perlahan bangkit dari pandemi. Laba PT SIR sempat turun akibat pandemi. Vaksinasi terhadap pekerja hingga mendirikan rumah oksigen jadi cara efektif untuk menciptakan kekebalan kelompok. Ini menjadi awal kebangkitan dari PT SIR. Selain itu didukung oleh transformasi dan berbagai inovasi. Mungkin sekitar bulan Maret-April ada serangan Delta datang. Kita tahu rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID. Ada gambar foto yang beredar viral, ada di selasar rumah sakit antri yang kemudian kesulitan oksigen dan sebagainya. Kita juga akhirnya langkah apa yang kita bisa bantu. Nah, di kawasan industri SIR ini, di Rungkut ini ada satu perusahaan yang memproduksi oksigen, PT Samator, PT Aneka Gas. Kebetulan sebelahnya ada gudang milik kami yang sedang kosong. Kita bicara-bicara sama ownernya Pak Samator, oke, kita tahu tabung lagi sulit, tapi kita bisa piping saja, pipa saja dari pabriknya langsung ke gudang. Oke, gudangnya kita ubah jadi kayak shelter untuk orang menghirup oksigen. Kita namakan rumah oksigen. Itu program kita laksanakan juga dibantu berbagai pihak. PT SIR juga berperan aktif dalam memerangi pandemi COVID-19. Mereka juga giat dalam segala aksi kemanusiaan. Di antaranya bantuan yang diberikan kepada Palang Merah Indonesia, PMI Surabaya, dan warga Jawa Timur. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut merupakan perusahaan pengelola kawasan industri yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur. Saham perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah Kota Surabaya, dan Pemprov Jawa Timur. Dan langsung saja kita akan berbincang dengan Bapak Didik Prasetyono, Direktur Operasi PT SIR. Halo Pak Didik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pak Didik, bisa bergabung di acara ini. Pak Didik, di awal perbincangan boleh diceritakan kepada kami dan juga teman-teman sekalian apa yang menjadi ruang lingkup dari kegiatan usaha PT SIR sendiri, Pak? Oke, jadi pada tahun 70-an pemerintah Indonesia fokus kepada bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu daya tarik agar industri-industri asing masuk adalah dengan menciptakan kawasan industri. Karena dari situ kemudian infrastruktur untuk investasi tersedia. Karena para investor masuk itu butuh lahan, butuh infrastruktur, butuh energi, butuh air bersih misalnya, itu disediakan di kawasan industri. Jadi pada
era 70-an itu berdiri beberapa kawasan industri milik pemerintah. Jadi termasuk di situ adalah Sier di Serungkut Surabaya. Kemudian kita berkembang terus, ngembangin ke Brebes, Sidoarjo, kita ngembangin ke Rembang, Pasuruan, sampai hampir 1.000 hektar yang kita kelola sekarang untuk kawasan industri. Jadi mulanya adalah program pemerintah yang kemudian akhirnya tumbuh menjadi, kalau saya tidak salah sekarang sudah ada 87 kawasan industri baik pemilik pemerintah maupun swasta tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau ini bisa banyak, bisa memfasilitasi investor, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang bisa didorong. Begitu Mbak Ratih. Oke, berdiri sejak 1974, waktu yang cukup lama nih. Bisa diceritakan sejarah dari PT Sier dan apa visi misi dari didirikannya PT Sier ini, Pak? Tentunya kita mengambil diferensiasi bahwa PT Sier ini adalah kawasan industri yang modern, green ya, hijau, karena apa? Pengolahan limbah dan sebagainya terintegrasi. Jadi green, modern, and integrated. Kita melayani penggunaan melayani investor yang masuk dari mulai manufaktur, jasa, pergudangan, konsumsi maupun sampai yang retail. Jadi visi kita tentunya adalah melayani para investor untuk berusaha, ease to do bisnisnya kita utamakan. Jadi bagaimana mereka mudah berusaha sehingga kita milih lokasi yang strategis. Kawasan industri kita di Rungkut ini dulu mungkin tahun 70 adalah di pinggir kota. Sekarang letaknya strategis di tengah kota, ada akses jalan tol, mudah ke bandara, hanya 15 menit, mudah ke pelabuhan Tanjung Perak, mungkin sekitar 30 menit. Juga dilewati oleh jalur tol nantinya Jakarta Banyuwangi akan tembus. Jadi strategisnya lokasi PT Sier menjadi andalan kami untuk menarik investor. Nah, kemudian yang pengembangan kami di kawasan Pier di Rembang, Pasuruan, itu juga dilewati oleh jalan tol, jadi letaknya strategis juga, dengan dekat juga dengan Pelabuhan Tanjung Tembaga. Jadi fasilitas yang ada, infrastruktur yang kami punyai, kemudian jalan, pengolahan limbah yang terintegrasi, kemudian pergudangan, energi dari PLN yang anti flicking dan sebagainya, itu kemudian menjadi andalan PT Sier untuk menarik minat investor. Salah satunya yang terbaru kemarin, investor dari Belanda, Pakan Ternak, ada perusahaan Belanda yang pertama kali masuk di Indonesia. Maksudnya perusahaan itu pertama kali masuk di Indonesia di kawasan industri Pier, yaitu namanya De Hoes. Kurang lebih investasi yang akan ditanamkan sekitar 1 triliun. Itu akan mendorong satu, pertumbuhan ekonomi tentunya karena dia FDI ya, Foreign Direct Investment. Kemudian akan merangsang pertumbuhan industri penunjang lainnya, industri konstruksi, industri pertanian, industri macam-macam lah. Kemudian tentunya yang paling diandalkan orang adalah penciptaan lapangan kerja baru. Begitu Mbak Ratih. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Kita masih akan berbincang mengenai PT Sier membangun kawasan industri sesaat lagi di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih di BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia dan Bapak Didik Prasetyono, Direktur Operasi dari PT Sier. Pak Didik nih, sebagai kawasan industri, kemudian apa yang menjadi peran PT Sier dalam mengembangkan industri modern yang ramah lingkungan? Oke, jadi terhadap ramah lingkungan salah satunya kita
comply atau patuh terhadap regulasi yang diatur pemerintah untuk parameter limbah. Jadi limbah industri, beberapa parameter yang diatur di peraturan pemerintah maupun peraturan gubernur kita penuhi. Kemudian kita juga dalam tahun ini mengimplementasikan apa yang dinamakan pengolahan air efluen, yang ini air yang setelah diolah oleh pengolahan limbah kita yang bersih, yang sudah harusnya bening dan misalnya bisa dibuang ke sungai setelah melakukan beberapa treatment, itu tidak direct dibuang ke sungai, tapi dikembalikan lagi di tandon untuk diolah kembali menjadi air industri, dialirkan kembali ke dalam sebagai air industri untuk kebutuhan-kebutuhan yang mesin boiler dan sebagainya. Jadi air itu sirkuler di dalam PT SIR. Memang kapasitasnya belum besar karena memang kita masih 6.000 meter kubik per hari. Jadi cita-citanya adalah air itu nggak ada yang keluar. Jadi syarat ekspor di beberapa negara Eropa itu salah satunya ada eco-labeling, ada kompleks sama peraturan lingkungan, dan kemudian green energy. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di PT SIR, nanti tentunya akan dapat nilai tambah dari pengolahan limbah kami yang hijau, yang airnya sirkuler ini menjadi salah satu nilai tambah bagi perusahaan agar misalnya bisa memasuki pasar-pasar di negara-negara yang mensyaratkan secara ketat pengaturan lingkungan. Gitu Pak Ate. Oke, baik. Dalam pengelolaan limbah nih PT SIR memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL ya Pak Didik ya. Di sini juga sempat saya baca Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah meninjau sistem IPAL kawasan industri PT SIR yang akan menjadi role model untuk pengelolaan limbah di lingkungan industri kulit LIK Magetan. Nah, bisa diceritakan IPAL ini seperti apa Pak? Pada saat berdiri, termasuk di situ dalam konsep integrasi pengelolaan limbah cairnya waktu itu dibuat oleh konsultan dari Jerman ya. Jadi begitu istimewanya, bahkan kalau saya tidak salah ini merupakan pengolahan limbah terbesar di Jawa Timur dan nomor 2 terbesar di Indonesia yang kita punyai sebagai pengolahan limbah cair yang di kawasan industri. Jadi seluruh pabrik itu mempunyai 2 saluran, satu saluran air hujan, satu saluran air limbah yang terpisah. Jadi tidak saling mencampur. Saluran air limbah itu direct ke pengolahan limbah. Jadi benar-benar terpisah. Kemudian di pengolahan limbah itu dilakukan pre-treatment, kemudian dilakukan aerasi sampai dilakukan bak kontrol untuk misalnya setelah diaerasi itu tingkat polutannya sudah hilang, baru kemudian dia bisa dikeluarkan ke pembuangan akhir. Nah, karena proses begitu, waktu itu Bu Hovifah, Bu Gubernur datang ke pengolahan limbah dan oke, kami ada nih UKM kulit di Magetan yang limbahnya agak bau, bisa nggak diolah begitu kan? Kemudian kita sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi Magetan, melakukan riset dan kemudian merancangkan kira-kira begini loh baiknya sistem pengolahan limbah yang pas, karena pada prinsipnya semua bau itu bisa menjadi tidak bau dengan teknologi. Semua yang debu polusi hitam misalnya menjadi bisa tidak hitam dengan misalnya dust kolektor yang dipasang di chimney dan sebagainya. Nah, teknologi itu kemudian kami sampaikan kepada Bu Gubernur untuk misalnya bisa diterapkan dimanapun. Jadi expertise kami bagi kepada berbagai pihak sebenarnya untuk bagaimana sih mengelola kawasan industri yang hijau dan yang tidak perlu ribut dengan masyarakat. Kalau ada ribut masyarakat itu bisa segera diselesaikan. Jadi prinsip yang ada adalah sustainability-nya itu terjaga, baik dari program lingkungannya maupun program sosialnya. Begitu Pak Rate. Sustainability-nya yang penting harus terjaga, begitu ya Pak Didik ya. Kalau boleh tahu limbah apa saja yang dikelola oleh PT SIR yang masuk ke dalam IPAL sendiri? Ya, prinsipnya semua limbah industri yang tidak B3. Jadi terhadap pengolahan B3 kita belum punya. Kita dalam perencanaan jangka panjang ingin punya pengolahan limbah B3, tapi di kawasan yang Rembang, Pasuruan ya.
yang sekarang existing baik di Rungkut, Brebek maupun Rembang, Pasuruan itu adalah pengolahan limbah non B3, limbah cair, yang masuk ke sana semua proses produksi. Ada perusahaan es krim, ada perusahaan minyak, ada perusahaan makanan, macam-macam itu kemudian limbahnya masuk. Jadi bermacam-macam jenis, bermacam-macam polutan. Di pengolahan limbah itu kita punya laboratorium juga, kita cek juga secara sampling polutannya dan sebagainya agar masih di ambang batas yang diizinkan. Oke, baik Pak Didik, nanti kita akan masih lanjut lagi berbincang terkait dengan PT Sier, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya, Rate Aulia, dan Bapak Didik Prasetyono, Direktur Operasi dari PT Sier. Pak Didik, berbicara terkait dengan kawasan industri, bagaimana tingkat keterisian industri di kawasan yang dikelola oleh PT Sier saat ini, Pak? Dari hampir 1.000 hektar yang kita kelola, ada tersisa, tanda petik tersisa, tinggal 290 sekian hektar di Pasuruan. Jadi lahan kita yang di Rungkut dan Brebek relatif sudah habis dan terisi, kemudian yang tersisa di Pasuruan 300 hektar. Nah, dalam posisi itu Mbak Ratih, okupansi ini yang penting adalah tumbuhnya industri. Jadi size industri yang kemudian dalam pandemi kemarin menjadi tantangan bagi kita semua. Karena yang kita tahu pandemi sangat mengganggu industri karena mobilitas orang, pelarangan mobilitas orang yang kemudian juga membawa imbas mobilitas barang jadi terganggu. Jadi pada awal 2001 sebenarnya sudah mulai pulih, tapi kemudian ada serangan Delta dan kemudian melemah lagi karena PPKM bergiat lagi. Nah, kita melihat okupansi itu akan terjaga bila kondisi sudah pencabutan terhadap PPKM ini sudah dilakukan pemerintah. Jadi nanti akan pelan-pelan akan berangsur pulih. Kita yang salah satu ukurannya adalah gedung. Kita punya gedung perkantoran, kita punya Wisma Sier yang disewakan. Nah, okupansinya di sini turun karena banyak orang yang banyak kantor yang melakukan WFH. Daripada mereka tetap sewa tapi nggak ditempati karena memang secara prinsip mereka WFH, jadi turun. Jadi yang kemudian biasanya di angka 80% occupancy rate sekarang turun di 60%. Jadi 40% gedung kita kosong. Itu yang kemudian profil yang berbeda dengan industri. Industrinya tumbuh, tetapi kantor yang dalam hal ini fungsional untuk perkantoran itu kurang. Jadi masing-masing saling melengkapi. Di satu sisi misalnya kemudian kita punya fasilitas olahraga, persewaan fasilitas olahraga itu juga okupansi rate-nya turun karena memang ditutup, tidak diizinkan untuk dibuka. Nah, begitu pencabutan itu akan pelan-pelan berangsur pulih, kami yakin pertumbuhan ekonomi akan bagus karena fundamennya sebenarnya industri atau kawasan industri itu relatif bisa bertahan dari serangan pandemi karena barang-barangnya masih stabil dibutuhkan dalam konteks konstruksinya, government investment ya masih belanja terus. Jadi pemerintah ini dalam masa pandemi masih belanja terus, masih bikin jalan tol, masih bikin pelabuhan, masih bikin proyek-proyek lain, dan itu juga kemudian menjadi insentif untuk tumbuhnya industri. Begitu Mbak Ratih. Oke, baik.
Sekarang kita juga akan hadir bersama kita bergabung secara virtual pimpinan redaksi dari TV Jaringan JPM, ada Pak Abdul Rokim, pimpinan redaksi dari JTV Surabaya. Halo Mas Kim, apa kabar? Bisa mendengar suara saya dengan baik? Halo Ratih, saya bisa mendengar dengan baik suaranya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Kim. Mas Kim, bisa diceritakan bagaimana pandangan media khususnya terkait keberadaan PT Siar di Surabaya, Jawa Timur sebagai industri modern yang ramah lingkungan. Dan silakan jika Mas Kim sendiri ingin bertanya atau memberikan masukan kepada PT Siar. Silakan Mas Kim. Ya, kami di media tentu melihat PT Siar ini semacam, kalau kita bilang ikon kota juga harusnya layak ya Pak Didik ya, mohon izin. Karena Siar seperti yang Pak Didik bilang itu menjadi bagian dari perkembangan Surabaya, degupna di Surabaya, pertumbuhan ekonominya itu bisa dijadikan bagaimana posisi Siar dari waktu ke waktu, dari semula di pinggir kota dan menjadi basis industri-industri berat, heavy manufacture, sekarang justru malah berposisi di tengah kota dan menghadapi tantangan baru karena industri Surabaya sebagai kota yang semakin maju bergerak ke arah industri jasa dan services, sementara Jawa Timur masih memiliki banyak sekali lahan untuk menjadi bagian dari industri manufaktur, dan Siar mengantisipasi pergerakan itu dengan membangun industri di Pasuruan. Dan tentunya kami sangat respect dengan kinerja yang selama ini ditunjukkan, yang disampaikan Pak Didik tadi bahwa ini adalah kawasan industri yang menerapkan moto modern, green, dan terintegrated. Itu memang demikian adanya. Kalau Ratih lewat di kawasan industri Siar itu khas dengan kawasan yang teduh, banyak pohon, dan berbeda sekali dengan bagian kota yang lain. Itu minimal secara kasat mata menunjukkan komitmen dari pengelolanya untuk selalu menjadikan kawasan industri yang identik dengan kawasan yang menghasilkan limbah, polusi, tapi justru menjadi bagian dari paru-paru kota. Dan mungkin kalau ingin saya tanyakan, tadi Pak Didik sudah singgung, sebetulnya pandemi mengajarkan satu hal bahwa naik turunnya bisnis kawasan industri tentu sangat terkait dengan bagaimana perekonomian makro ini sehat atau sedang sakit. Jadi apa pembelajaran yang bisa diambil Pak Didik sehingga ke depan jika ada kondisi yang sama, atau kalau kita banyak bilang bahwa sebetulnya pandemi ini sudah tidak pernah menjadi normal lagi seperti sebelum pandemi, tapi kita harus melakukan banyak adjustment. Apa yang dilakukan oleh Siar agar mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi. Dan seperti kita tahu, kawasan industri di Jawa Timur juga semakin banyak. Seperti yang kemarin baru saja Pak Jokowi meresmikan smelter di kawasan industri baru JIPEK di Gresik, yang tentunya ini bisa jadi secara langsung secara market share berhadapan-hadapan dengan Siar. Itu saja sih Ratih yang ingin saya tanyakan. Mungkin Pak Didik bisa ada penjelasan sedikit tentang itu. Oke, baik, terima kasih Mas Kim. Pak Didi bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Pak Kim. Ya, terima kasih Mas Rokim. Ada beberapa industri yang fragile sama pandemi COVID, khususnya kita tahu dunia pariwisata, industri berbasis pariwisata, perhotelan itu benar-benar terpukul. Bahkan kemudian kalau kita lihat Bali sangat-sangat terpukul. Nah, ada beberapa industri yang justru mendapatkan gain atau mendapatkan untung dari krisis pandemi. Misalnya industri farmasi, industri telekomunikasi, industri yang rumah sakit itu mendapatkan keuntungan yang tinggi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus punya portfolio di mana kemudian kita bergerak itu bisa punya spek yang tidak meletakkan satu telur dalam satu keranjang, gitu kan? Tidak meletakkan telur di satu keranjang. Jadi ada portfolionya, ada beberapa macam. Siar sendiri kita punya klinik Siar yang bisa melayani waktu pandemi juga, kita vaksinasi dan sebagainya, itu membukukan laba yang luar biasa. Sementara itu menutup yang tadi saya sebutkan, fasilitas olahraga yang ditutup karena PPKM. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang bagaimana persaingan industri. Sebenarnya secara prinsip persaingan kawasan antar kawasan industri itu masih begitu
luasnya pangsa pasarnya. Kalau JP kemarin di resmi Pak Jokowi ada smelter di situ yang akan dibangun itu juga triliunan, puluhan triliun bahkan yang akan diinvestasikan, itu otomatis akan juga menjadi trickle down effect bagi kawasan industri di sekitarnya. Perusahaan-perusahaan baja, perusahaan-perusahaan konstruksi akan juga menjadi supplier terhadap investasi di sana. Pasti kemudian ujungnya akan menumbuhkan perekonomian di Jawa Timur. Nah, problem utama di kawasan industri itu paling tidak ada 4. Pertama adalah site acquisition, mahalnya harga tanah. Mahalnya harga tanah ini menjadi problem bagi kita semua, sehingga kemudian banyak industri yang merepet ke arah Nganjuk, ke arah daerah-daerah yang jauh. Itu satu site acquisition. Kemudian biasanya mereka mempermasalahkan infrastruktur. Seberapa jauh dari pelabuhan, seberapa jauh dari bandara, seberapa jauh dari jalan tol, itu penting untuk pertimbangan orang investasi. Yang ketiga tentunya air bersih. Industri tidak bisa jauh dari air bersih. Air industri itu harus ada dan tersedia. Problem dan tantangan kita adalah di air bersih, Mas Rokim. Jadi masih kayak misalnya daerah kering yang kayak beberapa daerah yang di selatan Jawa Timur itu tidak subur untuk investasi industri yang butuh air bersih yang cukup misalnya. Yang keempat tentunya energi. Jadi listrik, gas, jadi itu harus tersedia. Jadi gas pipa misalnya berapa dolar per MMBTU yang sampai di titik yang ditentukan. Nah, itu yang menjadi stimulus bagi industri. Nah, pemerintah mendorong itu, membuka ruang industri baru misalnya hampir 4.000 hektar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Itu juga menjadi ini harus kita share sebagai entitas industri, harus memperbaiki diri agar kita juga bisa bersaing dengan industri-industri baru itu. Tantangan kita yang kita hadapi tentunya di ring 1 UMR kita di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan, Gresik juga masih di ring 1, masih agak mahal. Kompetitifnya bukan cuma sama daerah lain di Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi kita harus tahu bahwa Jawa Tengah itu masih ada yang UMR di sekitar 2 juta. Itu juga kemudian bagi industri yang berbasis tenaga kerja, itu kan menjadi sangat seksi kalau kemudian berinvestasi di sana. Jadi ke depan pemerintah seyogyanya mempertimbangkan daya saing itu dari berbagai hal. Mungkin dari UMR udahlah, nggak bisa disentuh, nggak bisa diturunkan misalnya, tapi dari infrastruktur, kemudahan berusaha, kemudahan perizinan, iklim berusaha ya, terutama di sektor perpajakan dan regulasi itu bisa membantu membawa orang. Karena smelter itu kemarin, smelter itu hampir saja investasinya di, kalau saya tidak salah ya, di Sulawesi atau di Maluku. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, dugaan saya karena infrastruktur, mereka akhirnya pilih ke Gresik. Jadi hal itu kemudian confidence kami, karena kami berada di Jawa Timur, dan mudah-mudahan Mas Rokim, iklim berinvestasi akan tetap terjaga. Misalnya demonstrasinya bisa tidak terlalu banyak, kriminalitasnya tidak terlalu banyak, kestabilan politik terjaga, hankamnya terjaga, itu akan membuat investor-investor luar negeri merasa nyaman untuk masuk Indonesia. Oke, baik. Bagaimana Mas Kim? Terima kasih Mas Didi. Oke, terima kasih Pak Didi. Penjelasan yang sangat taktis dan sistematis, jadi membuka mata kita tentang bagaimana potensi dan problema di kawasan industri. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Abdul Rokim, pimpinan redaksi dari JTV Surabaya. Pak Didik, tadi disebutkan ada 4 problem yang dihadapi ya, yaitu adalah mahalnya harga tanah, infrastruktur, air bersih, dan juga energi. Nah, sekarang pemerintah sudah membuat regulasi baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah regulasi ini bisa menjawab permasalahan dari keempat problem tadi yang juga tadi disebutkan adalah salah satunya ketenaga kerjaan? Ya, Mbak Rati, jadi pemerintah itu sudah sangat maju dalam hal ini, membawa perubahan dengan undang-undang baru itu untuk mempermudah, itu dirasakan sekali. Jadi salah satunya adalah tentang UU Cipta Kerja. Kami di kawasan industri sekarang menjadi bertanggung jawab terhadap pengurusan RKL RPL rinci yang tadinya diurus oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, itu diserahkan ke kawasan industri. Jadi lebih mudah, lebih aksesibel. Kontrolnya juga lebih dekat kita karena mereka di kawasan kita gitu kan. Kalau melanggar misalnya
limbahnya atau pencemarannya, kita tinggal tegur misalnya. Nah, kemudian yang kedua misalnya dalam konteks gas, pemerintah di beberapa sektor industri, misalnya salah satunya keramik, itu pemerintah memantau harga bisa memberikan insentif kalau perusahaan tersebut melakukan permohonan $6 per MMBTU. Itu kalau bagi industri yang berbasis energinya tinggi, itu akan sangat membantu mereka. Mereka akan sangat terbantu dengan aksi pemerintah ini, meskipun pemerintah belum bisa mempraktekkan ini untuk skala besar karena yang diberikan harga murah itu masih di kuota, istilahnya kuota ya, dapat kuota Jawa Timur berapa, Jawa Barat berapa, atau industri ini berapa. Tapi nanti ke depannya kalau gas pipa ini sudah jalan dan kestabilan harga gas bisa terjaga, misalnya di angka $8 atau $9, itu akan membuat iklim investasi itu sangat oke. Kenapa? Karena Jawa Timur ini di sisi utara itu adalah pusat gas berada. Lawannya cuma batu bara, dan batu bara itu di banyak negara dianggap sebagai energi yang kurang bersih begitu kan, dibanding gas. Nah, kalau gas yang dari utara Jawa yang di Kangean dan sebagainya itu gas pipanya bisa lancar, tekanannya bisa oke, kandungannya bisa oke, maka perusahaan itu bisa melakukan produksi dengan biaya murah. Pada ujungnya persaingan industri adalah biaya murah itu. Jadi kalau ini Jawa Timur, tanah misalnya sengketa tanah bisa clear, nggak ada terlalu persoalan. Misalnya tanah nggak terlalu mahal, air bersih bisa disuplai, kemudian gas atau PLN juga bisa supply dengan lancar, harganya juga oke. Waduh, ini akan jadi luar biasa. Jadi saya bayangkan daya saing Jawa Timur dalam konteks persaingan iklim industri akan jauh lebih hebat dari sekarang. Jadi tinggal saja pemerintah itu memberi fasilitasi terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan menjadi problem Jadi problem investor itu bukan cuma tanah saja. Jadi kawasan industri kan dipikirnya cuma tanah saja. Jangan sampai kemudian hanya dipikirkan itu, karena ada perusahaan kosmetik yang masuk kemarin baru di kawasan industri bilang, kenapa sih nggak di luar, kan tanahnya lebih murah, karena di kawasan industri relatif lebih mahal ya. Kenapa tidak di luar aja? Pak, pengolahan limbahnya itu ribet kalau di luar, kami harus bikin pengolahan limbah sendiri dan kemudian biayanya jadi mahal. Nah, itu yang kemudian kita percaya diri bahwa kita bisa menaikkan investasi khususnya di Jawa Timur, gitu Mbak Ratih. Oke, baik Pak Didik. Dan pandemi COVID-19 juga menghantam semua sektor usaha. Bagaimana PT Siar menghadapi ini? Sesaat lagi di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia. Ya Pak Didik, di tengah pandemi COVID-19 ini yang menghantam seluruh sektor ekonomi, bagaimana keberadaan PT Siar saat ini Pak? COVID sangat memukul kami karena 2 komisaris kami meninggal karena COVID, 1 direktur kami juga meninggal karena COVID. Jadi ada 3 orang yang meninggal karena COVID, dan ini membuat kami sedih sekali di tahun lalu. Alhamdulillah vaksinasi itu menjadi salah satu jawaban terhadap cara mengatasi pandemi. Jadi kami melakukan vaksinasi baik dari jalur pemerintah maupun jalur vaksin gotong royong. Jadi hari ini seluruh karyawan Siar dan keluarganya itu sudah 98,9% tervaksinasi 2 kali. Jadi alhamdulillah terbukti bahwa vaksinasi menghambat laju kematian karena COVID. Jadi karena memang vaksin kan memang susah diakses, jadi kita harus sabar. Waktu itu setelah beberapa saat kita baru berhasil melakukan vaksinasi lengkap, dan alhamdulillah setelah vaksinasi lengkap serangan COVID tidak lagi mematikan. Jadi alhamdulillah tidak ada lagi yang meninggal.
ada yang sakit tetapi selamat, dan kami berharap tetap dipatuhinya protokol dengan melaksanakan proses produksi dengan berbasis IOMKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, kemudian melakukan protokol peduli lindungi di setiap gedung dan setiap pabrik yang akan masuk. Jadi kita petakan, jadi sejauh ini penanganan COVID itu satu dengan protokol kesehatan, kedua dengan vaksinasi. Itu yang kami lakukan, dan kami berharap semua pihak yang dalam hal ini adalah stakeholder PT Sier, tenan, pedagang kaki lima dan sebagainya itu melaksanakan vaksinasi, dan itu semua sudah kami lakukan dengan vaksinasi oleh pemerintah. Kemarin bekerjasama dengan Kodam, TNI dari Kodam, mereka melaksanakan 2 kali vaksinasi di kawasan industri Sier. Dan kami terima kasih terhadap hal ini dan berharap semua entitas bisnis sesegera mungkin. Jadi nanti suatu saat misalnya gambaran kami, dibukanya PPKM itu bukan cuma berdasarkan tingkat sakit dan sebagainya, tapi kamu sudah vaksinasi apa belum karyawanmu. Jadi yang misalnya sudah di atas 80% itu boleh agak dilonggarkan. Jadi berdasarkan persentase vaksin itu yang menjadi, mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan untuk bahwa perusahaan ini peduli terhadap menghadapi pandemi COVID dengan telah tervaksinasi karyawannya 80%, maka dilonggarkan aktivitasnya, boleh misalnya masuk kantor 75% atau 80%. Nah itu kami berharap pemerintah bisa memfasilitasi itu, karena tidak semua pekerjaan bisa dilaksanakan dari rumah, tidak semua pekerjaan bisa di WFH-kan gitu. Jadi itu yang kami harap. Mungkin begitu Mbak Rati. Oke, berbicara mengenai pandemi, banyak kerugian yang dialami sektor usaha ketika pandemi ini melanda dunia, tidak hanya Indonesia begitu. Kemudian bagaimana kinerja keuangan PT Sier ini dalam 2 tahun selama pandemi ini, Pak Didik? 2020 yang paling terpukul, sales kita turun 60%. Jadi kita masih buku laba, tapi penjualan kita turun 60%. Kemudian 2021 sudah naik hampir pulih, tapi dibanding 2019 kita masih belum perform upaya gitu, tapi slope up-nya sudah kelihatan. Jadi kita sudah grafis naik begitu, yang kami harapkan tetap terjaga, karena kita tahu per hari ini kondisi COVID sudah semakin terkendali, alhamdulillah. Jadi pemerintah juga kemarin mengirimkan surat untuk tidak menggunakan hari-hari libur untuk liburan, jadi memindah hari cuti, kemudian melarang BUMN sama PNS liburan. Itu kemudian upaya agar di bulan Desember nanti tidak ada orang yang liburan massal, karena kita tahu Delta itu menggejala setelah liburan tahun lalu ya, tahun Desember tahun 2020. Jadi mudah-mudahan ini masih bisa terkendali dan tidak ada varian-varian selanjutnya, dan vaksin maupun obat COVID bisa ditemukan segera dan bisa dikendalikan. Oke, baik, tentunya menjadi harapan kita semua bahwa pandemi ini akan selalu terkendali ya Pak Didik ya. Baik, kita masih akan berbincang sesaat lagi di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya, Rati Aulia, dan Bapak Didik Prasetyono, Direktur Operasi dari PT Sier. Pak Didik, masih terkait dengan pandemi COVID-19. Bagaimana laju investasi di kawasan yang dikelola oleh PT Sier ketika pandemi melanda? Apakah masih ada atau mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi gulung tikar seperti itu, Pak? Ya, ada yang perusahaan yang tadi berbasis yang saya terangkan, pariwisata dan transportasi itu agak slow down, bahkan ada yang mengurangi karyawannya. Tapi ada investasi baru yang masuk, yang ini sepertinya tidak terganggu COVID. Jadi misalnya pakan ternak yang saya sebutkan tadi. Ada perusahaan dari Cina, Evergreen, dan perusahaan dari Belanda, Dehus, yang masuk justru pada saat pandemi. Waktu kami tanya, gimana nih pandemi kok
masih tetap ekspansi, gimana ceritanya? Pak, pandemi ini nggak pengaruh bagi bisnis kami bahkan naik. Karena apa? Karena konsumsi secara prinsip tidak mengalami gangguan. Jadi baik pakan ayam maupun pakan ikan maupun pakan sapi itu tetap tumbuh. Nah, berarti industri agrikultur yang jagung, kedelai itu juga dianggap masih bisa survive dalam pandemi. Nah, kita sebagai pengelola kawasan, kami sangat senang ada situasi ini karena tadi gambaran kami, waduh ini bandara ditutup, nggak ada lagi perjalanan luar negeri, orang-orang investasi nggak ada yang bisa datang lagi, ini akan terganggu sekali. Ternyata sekarang memang investor itu sudah melihat dari rating kawasan industri, rating Indonesia sebagai negara investasi. Jadi rating Indonesia semakin baik sebagai negara untuk berinvestasi, maka itu dulu yang dilihat. Kemudian baru milih riset tempat, baru kemudian feasibility study, kira-kira di mana pabriknya mendekati bahan baku misalnya atau mendekati pasar. Kemudian mereka melakukan soil test, atau kalau perusahaan yang dari timur misalnya Cina dan Taiwan, biasanya ada orang Hong Shui-nya datang gitu kan, ngecek Hong Shui dan sebagainya, kemudian mereka memutuskan investasi. Jadi sejauh ini kita masih menerima investor-investor baru baik di tahun 2020 maupun 2021. Jadi kami berharap 2022 juga masih tumbuh lagi, gitu Mbak Rati. Oke, masih ada perusahaan yang masuk di tengah pandemi ini yang memang bisnisnya tidak terdampak begitu ya. Nah, pandemi ini juga membuat semua sektor gitu, tidak hanya sektor usaha, sektor pendidikan, melakukan akselerasi ke dalam era digitalisasi. Kemudian langkah atau inovasi apa yang telah dilakukan oleh PT SIER, Pak? Nah, inovasi kami salah satunya adalah dengan melakukan kolaborasi marketing. Jadi misalnya terhadap investor baru kami kasih marketing bundle, misalnya dapat bonus gudang, penggunaan gudang gratis, kita punya juga gudang. Terhadap investasi baru kami tawarkan, oh ini dapat pakai kantor, karena memang okupansi rate kantor kita lagi rendah, oh silakan pakai kantor, jadi dapat kantor, dapat kalau beli tanah atau investasi di kawasan SIER juga dapat fasilitas. Jadi kita upayakan semua yang kita bisa lakukan agar situasi pandemi ini kita butuh extraordinary. Jadi langkah-langkah extraordinary ini yang harus kita lakukan agar iklimnya tetap sehat. Kalau kita tidak lakukan itu, ya jadi mungkin ada skema terms pembayaran yang biasanya misalnya harusnya bayar kontan, bisa dibayar misalnya 2 kali atau 3 kali. Jadi itu akan sangat membantu investor untuk mengatur cash flow mereka. Jadi kreativitas itu tergantung situasinya. Jadi kadang-kadang investor minta diskon atau minta terms pembayaran, minta kompensasi pergudangan, kompensasi transportasi, dan itu bisa kita atur tergantung permintaan mereka. Jadi kita bisa adaptasi terhadap permintaan apapun mereka agar iklim investasi tetap kondusif. Itu Mbak Rati. Oke, baik. Di tengah pandemi, PT SIER juga turut membantu dengan mendirikan rumah oksigen. Seperti apa? Sesaat lagi di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda masih di BUMN Menjawab bersama saya Rati Aulia dan Bapak Didik Prasetyono, Direktur Operasi dari PT SIER. Pak Didik, di tengah pandemi ini PT SIER membangun rumah oksigen. Bisa diceritakan apa itu rumah oksigen, Pak? Jadi waktu serangan Delta itu di mana kelangkaan tabung oksigen begitu membuat orang panik dan sebagainya. Nah, kami itu di kawasan industri kami ada pabrik oksigen namanya Samator. Kebetulan di sebelah itu ada gedung yang kosong. Jadi
gedung kami atau gudang kami yang kosong, maka waktu itu kami bilang sama bosnya sama Tor, dia bilang coba dipipakan ke sini aja gimana, nggak usah pakai tabung-tabungan, jadi orang bisa di sini, nanti kita atur ruangannya, ada kasurnya dan sebagainya untuk melayani isolasi dengan fasilitas oksigen. Kemudian bagaimana nakasnya? Kita kan industri ya, kawasan industri, bukan lembaga rumah sakit gitu. Kemudian kita dibantu oleh Pak Luhut waktu itu. Pak Luhut mengadakan Kemenko Marves mengadakan meeting, dibantu Pak Luhut. Beberapa pihak dikumpulkan termasuk Angkatan Laut. Jadi akhirnya ditugaskan kepada Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalela untuk menjadi pengampu rumah sakit oksigen ini. Jadi disebut rumah sakit oksigen karena akhirnya kemudian tenaga kesehatan dari Ewa Pangalela ini yang turun. Kemudian piping, renovasi dan sebagainya sekitar mungkin 2 bulan setengah ya, itu sudah jadi, dan kemudian gubernur sudah meninjau, Kasal waktu itu, Pak Yudo juga meninjau, kemudian Kementerian BUMN juga meninjau, jadi dianggap oke, di asesmen sekarang kita standby-kan seperti kapal yang punya kapal skoci. Jadi kapal skoci ini yang kalau serangan Delta lalu adalah orang nggak bisa dapat rumah sakit, orang tidak bisa masuk kamar, nggak bisa punya tempat isolasi, insya Allah akan bisa. Di situ ada sekitar 78 bed dengan ada kawasan berjemur, ada musola, ada kamar mandi, udah enak begitu, ada AC-nya. Tinggal mudah-mudahan ini semakin kita inginnya ini rumah oksigen nggak akan pernah dipakai gitu. Jadi jangan sampai ada varian ketiga. Tapi kalau ada varian ketiga, kita bisa ikut membantu sedikit kepada pemerintah upaya untuk menanganinya. Jadi fungsi sosial kami untuk penanganan kesehatan dalam konteks serangan pandemi ini kami lakukan dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, dalam hal ini Samator, untuk ya oke lah nggak usah pakai karena betul-betul sebelahan gitu Mbak. Jadi kalau misalnya lokasinya pengen tahu, di Google saja rumah oksigen Share Samator begitu, nanti akan keluar di kawasan Berbe, di kawasan industri kami di Berbe Industri 1 yang di pojokan. Jadi mudah-mudahan kita belum ada yang membutuhkan. Jadi sejauh ini petugas kesehatan sudah standby, tapi belum ada pasien karena memang COVID sedang menurun. Terima kasih Pak. Oke, karena COVID saat ini alhamdulillah sedang terkendali begitu ya, semoga terkendali selalu. Terakhir Pak Didik, di tengah pandemi yang kita belum tahu mungkin ke depannya akan menjadi endemi, apa target dan harapan dari PT Siar ke depannya? Ya, pemulihan ekonomi. Kami ingin agar kondisi kembali mendekati kondisi sebelum pandemi. Jadi pemulihan ekonomi menjadi inisiatif kita kepada semua perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Kami juga tidak kemudian sebagai pengelola kawasan kemudian keras ke mereka. Mereka kalau menunjukkan laporan keuangan yang memang sedang mengalami penjualan yang menurun, kami akan memberikan treatment untuk misalnya skema pembayaran terhadap iuran limbah atau iuran sampah atau apa yang kemudian mereka bisa cicil misalnya. Itu kita lakukan. Jadi supaya semua bisa bangkit dulu, supaya sehat dulu semuanya, kita akan lakukan apapun itu. Yang kedua tentunya berharap kepada pemerintah untuk mengencarkan vaksinasi agar semua tercover. Jadi karena vaksinasi sudah terbukti di kawasan industri kami membantu mengurangi risiko kematian dengan signifikan. Jadi kemudian kami berharap pemerintah bisa segera mendorong agar ini bisa terpenuhi, karena rate untuk mencapai herd immunity itu sekian persen vaksinasi. Kalau itu tercapai, tentunya otomatis ekonomi akan segera pulih. Jadi kami berharap tahun ini adalah akhir dari masa pandemi, masuk ke endemi. Tahun depan adalah gas untuk pemulihan ekonomi, dan kami harap semua pihak ikut mendukung menciptakan iklim ekonomi yang bagus. Stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, stabilitas politik itu mempengaruhi iklim investasi ekonomi. Mungkin begitu Mbak Rati. Oke, baik, terima kasih Pak Didik. Baik pemirsa, demikian kebersamaan kita di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Didik Prasetyono, Direktur Operasi dari PT Siar yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Didik telah bergabung, sehat selalu ya Pak.
Terima kasih, sama-sama saling mendoakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga untuk para pimpinan redaksi TV Jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami serta teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan BUMN Menjawab. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh